Anda nggak jawab, nggak baca. Salah pena diletakkan. Iya, selamat siang Mas Slamet. Saya paling ingat Mas Slamet itu waktu main Sentilan Stilun. Jadi kalau film itu kan udah zaman kapan gitu ya. Kalau Sentilan Stilun itu saya masih ingat Doro. Saya ingin tanya aja, waktu zamannya Sentilun itu ada nggak yang maksudnya yang mengintimidasi atau yang gimana itu? Karena itu kan isinya lebih ke politik dan isu-isu sosial, terus satir gitu ya. Makanya saya gemar sekali itu. Dan bagaimana dengan hubungan dengan Mas Butet juga ya? Karena Mas Butet menurut saya sih lebih vokal daripada Mas Slamet. Itu aja, makasih. Yang jelas hubungan kami biasa-biasa aja. Bukan jeruk makan jeruk, bukan. Lurus-lurus saja ya. Permulaannya sebetulnya ini sebuah kecelakaan. Kita datang ke Metro TV. Terus pas lewat ada orang baca berita. Kita berhenti. Habis berita selesai, namanya aku sama Butet. Ngoceh aja dibayar, Bang. Namanya Pangeran Cocot. Karena ngomong aja, ngomong itu dibayar, kan bingung tuh orang. Ada apa Mas Butet? Selamat. Butet saya ngomong, bukan saya. Warta beritamu elek. Hah? Warta beritamu jelek. Karena cuma dibaca. Kenapa nggak yang membaca redaktur sehingga ngerti isinya? Gimana Mas Butet? Gini loh, aku sama Butet langsung improvisasi membacakan berita. Tetapi berita yang aku tahu, si A kepalanya besar sekali, nonong ke depan, nonong ke belakang, pandai, otaknya dua. Belum selesai kok ditanya. Ini pemberanian memberikan gambaran seorang yang kepalanya besar karena otaknya dua, depan dan belakang. Karena otaknya dua, ada yang benar, ada yang enggak kan. Diperlukan sentilan supaya tidak marah. Otaknya di depan, otak pandai, tapi kok koruptor. Otak yang di belakang kok goblok banget. Loh, dia cuma jadi gubernur kok. Gubernur boleh bodoh? Boleh. Nah, ya, jadi melihat semacam itu, sebetulnya kami cuma menyentil. 2018 saya berhentiin itu. Ted, Sentilan sudah jadi almarhum. Nggak akan ada lagi. Kenapa Mas? Sekarang orang nggak bisa disentil. Ditabok baru sadar. Disentil udah nggak kerasa. Jadi kita bubar aja ya. Karena nggak mungkin tabokin kan nggak mungkin. Nah, jadi melihat macam itu, saya tahu betul bahwa hidup itu adalah batu perkembangan. Tidak bisa ada yang berhenti, seolah-olah sama semuanya. Nah, kalau kita berkuasa atas sindiran-sindiran, tidak langgeng kok. Sindiran udah gak laku selama. Nah, akhirnya satu hari, ini beneran loh ini. Kebohongan. Sudoyono mau bikin film. Teman kreatifnya Hanung Bramantyo. Hanung suruh mengirim nama-nama pemain laki ke istana. Hanung mengirim daftar, Yudhoyono nanya, loh, kok nggak ada masalah? Gitu. Aduh, Pak Hanung nggak bisa baca, nggak bisa jawab, karena tiap hari Rabu, Selasa sore, Mas Slamet kan ngelitik Bapak. Terus saya masukin, Bapak marah gitu. Saya bilang Hanung, padahal sudah bilang Hanung, Pak SBY itu nyetel,
nyetar TV sentilan-sentilun. Cuma bedanya sama kita, volumenya mute. Volumenya mute. Jadi nggak apa-apa, tapi Pak nonton loh. Tapi pada kejelasan Pak SBY kepada Mas Anung, Mas Slamet itu mengkritik saya. Saya suka dikritik, saya nggak suka diledekin. Nah, Mas Slamet mengkritik, kenapa nggak dimasukin? Wah, Anung lebih deg-degan lagi, karena saya udah bilang sebelum Anung pergi ke sana, main ke SBY moh, main ke SBY moh, bingung. Akhirnya saya bilang, tanya sama Mas Slamet kenapa dia nggak mau. Ini reka-reka yang bahaya. Film ini kalau jadi pasti nggak bisa diputar, tidak bisa diputar karena isinya sangat tendensius. Gak percaya dia lihat filmnya, begitu habis diputar, habis preview di sana, SBY bilang jangan diputar. Kenapa? Ya seperti sekarang banyak hal-hal yang bisa menyinggung orang, dan orang yang disinggung bakal jadi penguasa, kan kacau kan? Nah, jadi dalam hal ini saya beruntung memberikan pemikiran pada Pak SBY jangan dibikin. Akhirnya dari nyindir menjadi teman, karena dia pernah marah sama saya, Pak kalau Bapak main film Bapak pasti gak dapat citra. Hah? Apa maksudnya? Saya memerlukan persoalan itu jangan di jalan kalau tidak dipikirkan. Jadi masalahnya berbeda, berhenti. Ajudan, berikan saya obat pusing. Saya pusing ini. Pergi sekarang. Apotik mana aja, pokoknya obat pusing. Dia pidato lagi. Jadi sebenarnya besar sekali. Datanglah ajudannya, bawa es batu. Parah Pak, ngapain? Gue minta obat pusing, kok es batu yang dibawa? Lu tadi dari tadi Bapak begini-begini terus, saya kira es batu. Gitu. Jadi melihat semacam itu, lihat Mas, saya hanya memberikan sekali lagi. Setiap media memiliki konvensinya sendiri. Ini harus kita percaya betul. Orang teater, penontonnya cuma punya satu titik pandang. Punya penonton yang cuma satu jarak pandang. Gak boleh kita nonton teater terus pengen kelihatan peran utamanya dibunuh, kita lari ke depan, pengen lihat, matinya gimana? Gak boleh. Semua penonton marah kalau kita lari ke depan kan. Makanya konvensi teater adalah performance in front of the audience. Itu ada caranya. Film, kamera kata orang mewakili mata penonton, bukan. Kamera itu problem itu sendiri. Karena dia punya close up, punya big close up, punya ini. Kenapa? Jangan main-main ya di film. Sorry bos, aku nggak punya duit. Jangan main-main. Lensa sayang, lensa close up bisa ngintip dompetnya. Bohong, dan dompetnya tebal duitnya, dia bohong. Di teater umur 60 mainin orang 100 tahun, rambutnya diputin, bisa, karena jaraknya tetap. Kita bisa ngintip palsu ininya ya, ini nggak bisa. Tapi di film jangan coba-coba. Kalau 80 ya 80 yang main. Karena apa? Kamera tidak bisa dibohongi. Lensa saya terlalu jujur. Apakah kita tahu ini? Enggak. Belum semuanya. Film dibuat dengan dasar teater. Padahal teater beda sama film. Jadi dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya cuma mau bilang, kalau bikin film, punya kegiatan pemuda, jangan sekali-kali menggunakan istilah Pak Slamet, nonton short film kita. Short film kita itu gini, dibikin oleh orang Indo, anak-anak Indi. Saya tanya,
Ini INDI itu singkatan dari independen, saya ngomong 3 kali. Atau Nederland Indi. Nederland Indi itu kacung, monyet, karena kita anak jajahan. Oh, yang bikin monyet ini, oh bukan Pak, ini independen. Oke. Bilangnya begini, kami mahasiswa ABCDFG ingin membuat short film, jangan. Ingin membuat film dengan kode film mahasiswa, beda. Karena short film hanya dibuat oleh maestro. Orang bijak itu ngomongnya pendek, tapi mantap, tapi dalam. Nasution pidato, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Luar biasa dalam, coba si Bolot yang ngomong. Nggak ada artinya. Jadi dengan demikian short film hanya milik maestro. Kalau bikin film murah namanya film mahasiswa, tolong dikoreksi. Ya. Indie artinya independen. Kalau bikinnya dengan semangat kacung, itu Nederland Indie namanya. Nah, jadi melihat yang semacam itu saya lihat bagaimana ya, murid-murid saya itu udah tua. Murid-murid saya itu udah beruban di Bangsa. Beruban semua. Dan saya harap sekarang ketika dia sudah beruban, filmnya benar-benar film independen. Kalau kamu bikin film, short film, benar-benar short film, because you rambutmu udah 2 warna. Jadi dari itu saya kira dalam ini tidak ada hubungannya dengan pengawuran. Kalau di pengawuran ya begini. Nah, saya kira ini oleh-oleh dari saya, karena bedanya saya sama Teguh Karya. Film Teguh Karya semua orang lihat kan, bagus, tidak ada celahnya, luar biasa. Tapi ini kata orang penting ya, aku nggak sebut namanya. Waduh Selamat, kalau nonton film Teguh Karya luar biasa. Sampai saya kehilangan kata untuk bertanya. Saking nggak ada kesempatan untuk bertanya, saya nggak tahu apa yang mau diucapin sama Teguh Karya. Filmnya terlalu bagus, well done, seperti makanan disuguhkan pada kita, makanan enak. Nonton filmnya Selamat, ada isi granatnya, kemakan cabai, kadang-kadang dibuang karena apa? Ada sedikit pasir, karena memang ayamnya ayam kegiles. Ayamnya nggak dipotong, ayam kegiles ke mobil, saya bikin opor. Nah, jadi apa melihat film Selamat, memang Selamat tidak perfect, tapi Selamat mengajak berpikir. Itu kira-kira omongan-omongan dari orang-orang maestro-maestro. Jadi mau jadi Teguh Karya, bikin yang bagus, enak, menarik, jual laku, atau bikin Selamat Radio. Paling banyak lakunya di kafetaria mahasiswa. Kira-kira itu, ya. Sendiri udah terjawab. Udah. Oke, terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan yang